ora gampang wong urip yen tan weruh urip ira uripe padha lan kebu anggur kebu daging ira halal yen pinangano pan menungso dagingipun yen pinangan mesti haram mula padha lakonana ugi syarat parentahing syarat terusna lahir batine. Sebenarnya padepokan di tempat kami berawal karena keprihatinan kami ada teman-teman yang dalam tanda kutip itu ada mereka dianggap sampah dengan di atas puing-puing kita tata kembali, kita tata ulang. Yang jelas memang saat ini nyuwun sewu dalam pada umumnya niku nyuwun sewu kata-kata orang-orang yang bermasalah dengan sosial itu awalnya dari keberagaman yang harus dijadikan pola baru dalam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air juga semanusia. Ini malam saya sangat bahagia di Rumah Cinta. Alhamdulillah kedatangan tamu dari berbagai tempat ini. Yang pertama tadi sudah pulang itu tamu dari Ansor Kota Semarang, dan kemudian disusul Gus Tardi ini dari Wonogiri, Gus Cokro juga dari Wonogiri. Tepatnya di mana Gus? Sukoharjo ora Wonogiri ya. Tegalsari. Dukuh apa Disari? Desa Tegalsari, Dukuh Tegalsari, Desa Tegalsari, Weru, Sukoharjo. Wow. Dan ditambah lagi ini dari Tari Sufi Wedung Demak. Ya, ditambah ini Gus Sabik, anak saya nomor 2 yang rodo majdub. Teman-teman, malam seperti ini kita ngopi bareng ya. Di mana-mana saya saksikan kita punya tradisi ngopi di kampung. Tapi ngopinya bukan sekedar ngopi, tapi juga ngolah pikir kata orang. Tetapi kita bisa membahas peradaban banyak hal. Dan saya temui di mana-mana, juga ada di Cakro, ada di pesantren, ada di Ling-Ling, Jagong, dan tentu ditambah lagi nih padepokan. Saya tahu padepokan Segoro Geni di daerah Pasuruan ini, salam dari kami Rumah Cinta. Juga padepokan Gelagah Wangi yang ada di daerah Blora, juga padepokan yang lain seperti Sekar Langit. Dan ini Gus Cokro ini ternyata juga punya padepokan, namanya Padepokan Linglung. Ini Linglung saya tahu tentang suluknya Kalijogo ya, suluk Linglung ya. Tentu suluk Linglung ini bagian dari puncak ajaran beliau ya, Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah padepokan itu sendiri seperti kalau saya gambarkan oase, atau juga kalau pohon itu menjadi
ini ya, bagi sedulur, bagi saudara. Dan di situ Padepokan merupakan pola asli ya pendidikan di Indonesia, yakni pesantren. Pesantren sendiri menuju Padepokan. Kalau di Padepokan itu santri, kalau di pondok pesantren itu santri. Ini Gus Cokro, alhamdulillah ini saya bisa bersua panjenengan dan nanti kita akan saling Gus ya, tadi sambung ke sana, dan nanti ya, pada tanggal 10 saya sepulang dari Pangkalan Bun saya langsung meluncur ke panjenengan ini. Amin. Ceritakan ini Gus, panjenengan punya Padepokan Linglung ini. Tentu di sana punya momongan anak-anak yang kadang dia menjadi saudara, kadang dia menjadi guru ya bagi kita dalam kaitan pengalaman hidup. Monggo Gus diceritake sithik Gus kanggo inspirasi bagi teman-teman dimanapun. Kalau lewat ke jalur mana? Sukoharjo Meru. Nah di situ nanti bisa mampir ke Padepokan. Siap ya Gus. Siap. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami ucapkan pada Pak Budi yang telah berkenan menerima kami yang cah desa. Desa nek rezeki kota. Amin. Ora dadi kapal keruk. Cah desa. Dan dengan keterbatasan kami, ilmu nggak punya sebenarnya. Ilmu nggak punya, cuman kami terinspirasi kenapa kami membuat Padepokan. Sebenarnya Padepokan di tempat kami itu berawal karena keprihatinan kami, ada teman-teman yang dalam tanda kutip itu ada mereka dianggap sampah oleh masyarakat. Akan tetapi orang yang mengatakan dia sampah itu tidak ada gerakan untuk mengumpulkan sampah tersebut. Padahal nak soro sarumi ngene kan anu Gus Cokro, di atas sampah bisa ditumbuhkan mawar. Ya ngono sampah kita di duit. Gonmu. Dia terinspirasi dari itu, termotivasi dari itu, kemudian kami membangun Padepokan itu dengan satu harapan sebagai tempat sampah. Iya. Untuk memungut sampah-sampah yang berkeliaran di jalan-jalan itu, kemudian untuk kami tampung, kemudian insya Allah semampu kami pilah dan kami daur ulang, kemudian untuk kami keluarkan dalam produk yang baru. Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman yang selama sebelum masuk di Padepokan itu dianggap sampah oleh sebagian orang, alhamdulillah ini sekarang sudah menjadi barang yang bermanfaat. Yang mawar tadi. Insya Allah. Iya, itu sama Gus dengan di atas puing-puing kita tata kembali, kita tata ulang peradaban. Ngono lho. Terus sing dawa critane itu. Sudah berapa tahun ya jenengan bikin itu? 2006. Wow, 2006. Ya wis 14 tahun. 2006. Ya, 2006 berawal dengan Masya Allah di dalam mendirikan itu pun alhamdulillah penuh dengan rintangan, penuh dengan Masya Allah cobaan yang sangat luar biasa. Biasanya kan ngono Gus, di balik duri baru ketemu wangi mawar. Lah nek ora ana durine kok ora ana anu sepo lah Gus, perjuangan iki sepo. Alhamdulillah tapi kami masih eksis sampai sekarang, dan alhamdulillah walaupun dengan ujian berbagai macam itu bukan menjadikan kami yang ada di Padepokan semakin surut, tidak, akan tetapi justru menjadi motivasi bagi kami bahwa memang kami harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa yang selama ini kami dianggap sampah itu ternyata setelah didaur ulang bisa menjadi bermanfaat. Manusia yang berguna. Amin. Wow. Amin. Terus anu Gus, cara jenengan membangun angkatan ya, paling tidak selama 14 tahun ini kan yo ono angkatan sing awal kae mungkin yo geside terus mburine sampai ke 14 tahun bukan waktu yang singkat itu. Dan alhamdulillah gini jadi ketika kami membangun itu ternyata tidak langsung serta-merta mereka yang bergabung itu umpama taruhlah 10 orang, itu belum tentu satu pun yang istiqomah. Jadi
biasanya hanya bertahan sekian bulan atau sekian tahun, kemudian ganti generasi yang kedua, ganti generasi yang ketiga kan gitu. Tapi tetap terjaga yang sudah jadi. Alhamdulillah. Kesedulurannya, Alhamdulillah solidaritasnya. tetap terjaga. Alhamdulillah ini ada yang memang sampai sekarang masih istiqomah untuk terus meramaikan maupun mengisi maupun memikirkan pergerakan di Padepokan itu sampai hari ini. Dalam arti sejak Padepokan itu berdiri sampai hari ini masih ada juga anak-anak yang istiqomah ikut di situ. Alhamdulillah. Beberapa Gus ya, kalau melihat pola jenengan tentang apa ya anak-anak yang berguna tadi apa jenisnya Gus? Di antaranya mungkin dia ada yang tani, ada yang Alhamdulillah memang kami ajarkan kepada mereka itu bukan kami ajarkan tentang membaca menulis Quran, bukan membaca kitab, tidak, karena memang mereka basicnya memang bukan ke itu. Akan tetapi bagaimana mereka minimal bisa mencarikan ataupun memberikan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kami gerakkan adalah agrobisnis. Agrobisnis ya. Ada peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian. Oke, itu yang sudah kami lakukan, dan moto kami waktu itu bukan one day one hadis, bukan, tapi one day one polybag. One day one polybag. Bisa nanti saya liput masing-masing. Siap. Wow. Siap. Maka yang jadi kegiatan di Padepokan itu, kecuali kami melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, akan tetapi juga bagaimana membangun perekonomian minimal bermanfaat bagi dirinya. Ya, memang gini Gus, saya sendiri berprinsip kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Jadi panjenengan ini orang yang inspiratif, bisa mencarikan ruang anak-anak sehingga secara kejahatan bisa ditepis. Seperti juga kegelapan itu kan cahaya yang belum terkuak gedornya. Lah ana wong sing gemati kaya jenengan menguak kegelapan dari yang lahir cahaya. Amin. Ya. Wow, ini Gus Kang Tardi ini yang harus komen atas dinamika Padepokan Linglung. Memang Padepokan Linglung itu pondasinya kan siji ngrasa bodho, ngrasa asor, ngrasa apes, ngrasa ino. Jadi ngenolkenya di situ. Ya, dari situ nanti otomatis orang yang merasa bodoh ada anugerah kekuatan mencari ilmu. Orang yang asor itu juga akan dimuliakan, orang yang merasa hina akan diluhurkan, merasa apes akan dikuatkan. Amin. Itu suluk ke sana itu harus suluk Gus los. Jadi tidak boleh suprematif sebagaimana tari sufi itu juga tidak boleh Gus. Karena supremasi itu akan membuat malu sendiri berhadapan dengan kemahaan Allah gitu loh. Monggo Gus Tari di komentar atas sedulurmu ini, karena ini cerdak omahmu kan. Nah, jadi kan dhewe ya ngono. Sampah dadi duit lho. Nyambi kapal keruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekedhik kula dalem matur kaitan tentang kegiatan Mbah Cokro nggih. Secara pribadi sangat inspiratif dan mugi-mugi saged istiqomah memanfaatkan sedaya mawon. Iya Gus wis 14 tahun. Lah gitu. Yang jelas memang saat ini nyuwun sewu dalam kebiasaan masyarakat pada umumnya niku nyuwun sewu rata-rata orang-orang yang bermasalah dengan sosial niku awalnya dari kebutuhan ekonomi. Iya. Lah banyak orang mencaci tanpa memberikan solusi. Lah kuwi mau nganu kuwi angel kuwi. Dan itu tidak kita pungkiri, memang saat ini masyarakat seperti itu. Jadi wis isone alok tok lah, mboten enten solusi dari mereka tuh apa yang harus dilakukan nyun sewu orang-orang yang dianggap sampah di masyarakat. Iya. Lah setelah adanya beberapa kiai-kiai ingkang tergerak untuk mewadahi niku, nggih kula mung saged ndonga mawon mugi-mugi saged istiqomah gitu. Karena nggih sing abot itu kan wangi-wangi. Sing abot itu kan ngendikane istiqomah. Iya, benar. Ya memang saat ini tidak dipungkiri masyarakat umum niku
nek kula sok jagong niku kali nyun sewu lari-lari sok sing enten dalan niku. Awal mulanya memang dari ekonomi, Pak. Iya. Dan memang kadang tidak punya pilihan karena napa? Ajeng nyedak sing dicedak inggih mau. Ning nek mboten nyedak nggih tambah mboten kena. Iya. Dan itu nanti membuat orang berjarak semakin jauh. Nggih. Gini kok terus mereka hanya bisa komentar tentang nyun sewu dilihat sisi keburukannya tanpa melihat bahwa dalam setiap keburukan itu pasti manusia memiliki kebaikan. Iya. Hanya saja mungkin belum digali secara optimal. Butuh kayak Gus pakar. Nah gitu, nggih pakar iki Pak Cokro. Namanya saja Cokro loh. Cokro itu sebuah holistik pandangan tentang keseluruhan ya, yang sifatnya juga bentuknya cokro itu kan Gus. Jadi apa ya, mengosongkan diri dan kemudian Tuhan berbicara melalui tindakannya. Bukan tindakannya hanya bicara ya, tapi biar tindakannya yang bicara. Lah itu memang kelas tinggi memang kok Gus. Nah gitu. Iya toh. Ya, yang jelas manfaatnya sangat besar sekali ya, minimal bisa menjadi penyeimbang. Terus mereka-mereka yang saat ini mendekati putus asa masih ada harapan. Ternyata masih ada beberapa orang yang mau menerima keadaan saat ini. Memang nyun sewu memang keadaannya seperti itu. Nopo melih kok mungkin sakit ngarah ke hal-hal yang langkung positif yang kaitannya dengan orang hidup, tapi pasti tidak bisa terlepas dari kebutuhan keseharian. Iya. Dan itu Gus, kalau saya sering ketemu di mana-mana Kang Cokro Padepokan seperti itu, justru itu menurut Rumi cerminan orang yang gemati. Nak Jawone ning nak kono jenenge perhatian. Padahal inti cinta itu gemati itu. Gemat, perhatian terhadap apa ya, orang yang seperti tadi gitu, di toto dibenahi kan seperti itu. Nah, kadang ini nggih enten beberapa orang hanya memberikan sebuah nasihat tanpa ada solusi yang lah itu iso-iso mung ora kok maidu hasanah maidu. Maidu hasanah kuwi. Nah padahal untuk ukur-ukuran seusia yang nyun sewu yang dikatakan orang tidak begitu berguna di masyarakat kan rata-rata sudah berpikir untuk arah ekonomi, Pak. Mereka bukan lagi nyun sewu anak-anak yang setiap hari untuk jajan minta, untuk makan minta orang kan sudah bukan itu kelasnya. Mereka sudah berpikir bagaimana caranya menatap masa depan yang pastinya tidak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup. Maka Nabi juga mengingatkan kadal fakru ayakuna kufron gitu, meh-meh wae kefakiran iki nggawa kekufuran. Orang tidak boleh meremehkan soal pendapatan, soal apa dengan mandiri tadi. Itu nak ora mandiri iso-iso nyolong, garung, nodong dan destruktif yang lain. Itu kan Gus. Jadi orang duwe pengalian ngono Gus apa? Terus saya sangat inspiratif nih, mungkin langkung dangu lah. Dan ini bisa Gus ditiru oleh banyak orang gitu. Tentang padepokan yang memiliki tindakan seperti itu. Kegiatan ekonomi pasti juga nih. Dan nanti bisa diajak ya ibarat wong iki agama ngaji sing piye ngono to, iso dianu mbek bergerak. Ya. Gus Cokro ini matur nuwun Gus Tardi ini terhadap apa ya padepokan Linglung ini. Dan tentu Gus Cokro jenengan juga bisa ya manggake teman-teman ini, karena saya sendiri butuh sebuah padepokan yang bergerak ke situ untuk diwartakan, untuk diberitakan, dan saya sendiri bergerak ke situ soalnya dengan sambung ke sana kemari. Yang penting ini juga dengan respon situasi pandemi sekarang ini yang saya sebut orang kena sindrom kesepian itu. Cara kasarnya piye Gus? Nah cara aku wong anu iki lola. This is man of pekok. Dan sing responsibility kan peka. Lah peduli tanpa peka kan nggih percuma to. Iya, wis. Padahal Kanjeng Nabi sendiri hadir itu Rabbul Mustadafin itu orang yang mengangkat teraniaya. Itu misi kenabian. Jarang orang yang memahami itu. Rata-rata sing dipek iku maido hasanah itu. Surga. Ora ngangkat
kehidupan. Dan inilah yang harus dijadikan pola baru dalam keberagamaan, Gus. Ya, saya berharap begitu, dan Nabi dengan Robul Mustad'afin itu bisa dicek pada era di Madinatul Munawwarah. Monggo Gus, ini untuk ngeyem situasi pandemi ini dalam kaitan padepokan petuah linglung sing wis dilakoni kan ya ngono. petuah Yang jelas yang kami ajarkan kepada anak-anak yang ada di sana untuk selalu yakin dengan pertolongan Allah. Di musim apapun, selama kita ini masih yakin sama Allah, pasti akan ada jalan. Pasti akan ada jalan. Dan alhamdulillah tadi juga sempat ngobrol sama Gus Tarti di jalan. Apapun yang kami lakukan, memang proposal kami adalah ke Allah, bukan ke manusia, bukan ke manusia. Dan itu disebut oleh Syekh Rumi raja sejati. Raja sejati tidak mengganggu orang, membebani orang, ngeruk orang. Tapi give and give, karena itu berkaitan dengan tadi raja sejati. Ya, kalau Tuhan Tuhan bermahkota tidak ada lagi. Dan di situ disebut raja sejati. Walau tidak punya kerajaan fisik secara formal, ini raja. Ya, wah, ini sesuai karo sulukmu ini. Suluk apa? Linglung. Maka dilanjut Gus untuk ngeyem teman-teman. Yang jelas yakin saja bahwa Allah bersama kita dan Allah akan menolong kita. Dan sebagai salah satu bukti real yang kami lakukan adalah anak-anak di sana, alhamdulillah, walaupun dalam masa semacam ini tidak pernah merasa dia itu mengeluh bahwa kondisi semakin sulit dan sebagainya, karena yang kami tanamkan kepada anak-anak adalah yakin dengan pertolongan Allah. Dimanapun berada, Allah tetap bersama kita dan akan membantu kita dan menolong kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita tetap berjalan terus tanpa ada kekhawatiran apapun. Amin. Juara ini kelas pendekar ini teman-teman. Dan alhamdulillah yang kami tanamkan kepada mereka, ternyata di masa pandemi ini bagi kami justru berkah. Berkahnya apa? Yang dulunya agak malas nyangkul sekarang jadi sergap nyangkul. Karena apa? Harus menyediakan makanan yang harus dia makan. Yang selama ini mungkin sebelum pandemi mungkin berpikirnya semua bisa kita beli. Bisa kita beli dan apa yang kita hasilkan bisa kita uangkan. Ternyata sekarang ini enggak. Sekarang ini kecuali diuangkan, akan tetapi juga minimal untuk dirinya dan keluarganya ini sudah tercukupi dari lahan sekecil walaupun sejengkal tanah itu kami manfaatkan semua. Itu lahir mandiri pangan. Alhamdulillah, itu yang kami tanamkan kepada mereka. Saya juga punya sebuah ungkapan Gus Tardi, ya. Makanlah apa yang kau tanam dan tanamlah apa yang kau makan. Kemudian yang kedua, makan isinya dan tanam bijinya. Dan ini siaran singkat Gus, nanti kalau saya ke Padepokan Panjenengan tentu akan siaran lagi. Karena hal-hal seperti ini selalu akan saya wartakan di negeri kita. Ini teman-teman, saya tunjukkan yang mengikuti siaran ini, mulai dari sana, siapa namanya? Sahal. Nah, ini tari supi yang dulu kecil saya kenal, gede-gede baru ketemu ini. Ya, ini juga nari supi, dan nanti Gus di Padepokan bisa kita tari supi di sana. Ya, terus yang kedua? Ruhadi. Asli? Medung juga ini? Kamali. Ya, yang seberang sana itu lah, ini bisa skill ini mengobati melalui apa? Perbekaman ini dari Medung. Dan ini Sabik, ini anak saya ini. Nah, ini ahli suwok. Santri dalan. Dan ini jagon dan ngopi di sini bisa diterapkan di mana-mana dengan terus kita bergerak untuk membahas peradaban lokal. Saya punya akun Kiai Kampung, yang kedua Kiai Pemulung. Ya, itu seperti itu. Pemulung lokal. Ya, malah kowe wonge asline memungut barang-barang yang tak berguna dijadikan berguna. Nah, itu pengolahan dan itu kecerdasan Nusantara menurut para arkeolog. Pinter ngolah urip.
Jadi kita sudah pernah dijajah 350 tahun, Jepang 3,5. Era demi era juga belum ya Gus ya. Belum tuntas. Malah sekarang apa? Markona. Markona, Corona ini. Tentu ini uji nyali bagi bangsa kita. Jangan takut. Ya, terus bergerak sebagaimana Padepokan Linglung ini. Yuk kita tutup ini dialog singkat dan semoga bermanfaat. Kemudian silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban di Nusantara yang adiluhung dan indah. Sebagaimana Padepokan dari Gus Cokro ini, Padepokan Linglung. Nah tentu ini ya ala anak-anak muda Gus. Jadi kalau saya bilang Padepokan Linglung berkah, jos, ngono jose ngene lho Gus. Ora kae. Yuk Padepokan Linglung Tegasari. Berkah, jos. Nah, sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.